Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @hirasbis. Pemirsa, pada TM 633 kali ini saya akan membahas tentang rukun Islam yang ketiga. Apa pemirsa? Rukun Islam yang ketiga, ya, puasa. Rukun Islam yang ketiga diwajibkan atas orang muslim mukmin mukhlisin untuk berpuasa. Sebenarnya kita udah 3-4 bulan yang lalu melakukan ibadah puasa, kewajiban berpuasa. Tapi tidak apa-apa karena ini urut-urutannya saja, karena kalau mau saya lompati itu kayak tidak nyaman karena terbiasa. Rukun Islam yang ketiga itu adalah puasa. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @hirasbis. Sebelumnya saya ingin menyapa pemirsa channel Temukan Ridha Allah di Hirasbis, khususnya pemirsa yang sekarang masih tertimpa musibah, apa saja bentuk musibahnya, entah itu musibah secara fisik ataupun musibah secara batin. Karena musibah artinya sesuatu yang tidak kita inginkan. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @hirasbis, saya ingin mengucapkan salam kepada semua pemirsa. Semoga musibahnya segera dilewati, diganti dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sebelum saya memulai, mari kita bersama-sama menarik napas yang panjang sambil mengingat Allah di dalam hati, kemudian menghembuskan napas tadi sambil mengingat Allah tapi dengan sebutan hu. Jadi ketika kita menarik napas Allah dalam hati, kemudian mengeluarkannya lagi hu dalam hati, kita lakukan 5 kali menarik napas dan 5 kali menghembuskan napas. Ayo pemirsa, kita mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa channel Temukan Ridha Allah @hirsbis. Pemirsa, tema kali ini adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa. Puasa diwajibkan kepada orang yang mengaku beragama Islam, yang mengaku bersahadat, melaksanakan sholat, maka setelah itu diwajibkan atas kamu berpuasa. Ayatnya baca saja, tulis saja di Google ayat yang mewajibkan puasa, keluar. Diwajibkan atas kamu berpuasa, bla 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 bla. Tapi saya bukan mau menekankan mengajari puasa secara syariah, puasa secara thariqah, tapi saya lebih kepada puasa secara hakikat dan ma'rifat. Ya pemirsa yang mungkin baru bergabung di channel saya sampaikan bahwa channel saya membahas tentang syariah, thariqah, hakikat dan ma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @hirsbis. Pada kesempatan kali ini saya ulas dulu puasa itu wajib hukumnya kepada mereka yang mengaku Islam. Islam itu pertama syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, orang Islam itu diwajibkan sholat. Dan yang ketiga, orang Islam itu yang mengaku Islam diwajibkan puasa. Puasa artinya menahan. Puasa Ramadan berarti menahan, tidak makan, tidak minum selama bulan Ramadan. Harinya kurang lebih 30 hari, kurang 29 atau pas 30. Seperti kita sudah diwajibkan berpuasa oleh orang-orang tua kita dahulu, bahwa puasa itu dimulai dengan niat, diawali dengan bersahur, kemudian makan secukupnya, kemudian berhenti makan setelah tanda waktu batas mulainya puasa dimulai. Terakhir adalah ketika
qomat. Maka setelah qomat yang masih makan, ya, kecuali kesiangan barangkali ya, sedikit seteguk air boleh lah, sesuap nasi boleh, habis itu udah ya. Kalau kesiangan, artinya kesiangan itu masih ya beberapa menit dari iqomah. Yang penting orang sholat subuh di masjid belum keluar dari barisan sholatnya. Ya, anggap aja sholat subuhnya masbuk, ini puasanya masbuk. Jangan dipakai hukum syariah lah ya. Kalau hukum syariah begitu qomat selesai. Saya tidak membahas puasa syariah karena kita sudah sama-sama tahu. Tapi kalau yang belum tahu, mau membahas lebih dalam, monggo berlangganan di channel saya jawab semuanya. Quran surat akan saya jawab dengan dasar Quran surat kesekian, ayat kesekian, karena saya tidak hafal ya, tapi saya tahu. Nah, kita masuk pada puasa torekoh. Apa sih makna puasa secara torekoh? Tarekat paling enak tuh ngomongnya tarekat, gak usah pakai bahasa-bahasa itu, karena kita sedang membahas menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tarekat itu jalan, jalan yang lurus, tarekoh penganutnya atau yang melaksanakannya. Jadi puasa secara syariat itu dimulai dari batas akhir sholat subuh, start sampai azan maghrib. Itu puasa syariat. Menahan makan, menahan minum, dan menahan buat yang sudah berkeluarga hubungan intim, tidak boleh. Lain-lainnya ada babnya sendiri. Sekarang secara hakikat, puasa secara hakikat, karena kita menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan intim, sehingga dengan kita ikut merasakan keberadaan saudara-saudara kita yang sehari-harinya lapar, maka kita ikut merasakan lapar, toleransi. Lalu apa hikmah dibalik lapar tadi? Akhirnya dipaksa kita untuk ingat ada yang maha memberi makan dan memberi minum. Bagaimana ketika haus, pengen minum tidak boleh, pengen makan ya tidak boleh, apalagi pengen menurutkan hawa nafsu dilarang. Hanya dari beduk subuh sampai beduk maghrib. Kenapa saya tambahin beduk? Karena kalau dulu di desa-desa duk ya, nanti bukanya duk. Nah, itu batasnya kayak beduk. Kalau pakai bahasanya dari imsak sampai azan maghrib, itu puasa syariah. Menahan nafsu, makan minum, dan hasrat terhadap lawan jenis. Secara hakikat, akibat keadaan tadi, maka kita jadi ingat, dipaksa ingat, ini loh kalau mau ketemu Allah ini. Salah satu caranya dengan mengosongkan perut, sehingga pikiran kita melemah. Pikiran melemah, nafsu berkurang. Akhirnya mau tidak mau kita ingat, aduh kemana nih nyari makan, ya Allah, ya Tuhan. Yang itu dirasakan oleh
sebagian orang di muka bumi yang di luar bulan Ramadan karena keadaan dia lapar karena tidak ada yang dimakan oleh sebuah keadaan tertentu. Itu dipaksa kita melewati ini, melewati jalan ini, sehingga kita diharapkan bertoleransi. Itu secara toreka. Kemudian secara hakikat, ayatnya ada. Jadi secara hakikat kita disuruh menahan nafsu, disuruh menahan keinginan. Keinginan apa saja? Keinginan yang membuat orang lain tidak nyaman ketika melihat kita dalam keadaan yang seperti kita inginkan. Akhirnya kita menunda keinginan kita, atau kita memindahkan keinginan kita sehingga tidak terlihat oleh orang tersebut. Itu secara hakikat. Contoh sederhana. Kalau pakai contoh kan enak ya. Kalau nggak pakai contoh nanti gelambiar. Contohnya, ketika seorang bapak atau seorang ibu melihat anaknya tidak sesuai dengan apa yang dia pikir dan apa yang dia rasa, mau memarahin anaknya dengan emosi. Tapi karena dia sadar, ingat ini anak belum tahu atau belum dikasih tahu, akhirnya yang sudah begini dia turunkan. Karena sadar, karena ingat, menahan nafsunya. Lalu dia ganti, nak, sini nak, gak boleh gitu, ya. Gak tahu, kasih tahu, begini. Nah, jadi secara hakikat puasa menahan diri dari nafsu, dari emosi jiwa, nafsu, keinginan jiwa, keinginan hati, keinginan fisik, pikir, keinginan akan sesuatu. Tapi kita tahan. Nah, itu namanya puasa. Waktunya kapan? Kapan saja. 1 kali 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari dalam 1 tahun. Jadi puasa secara hakikat adalah menahan dari apa yang kita mau, tapi kalau kita lakukan mungkin ada yang tidak nyaman. Jadi lebih kepada menjaga diri agar keamanan, kenyamanan lingkungan. Kalau saya nyebut lingkungan berarti kita, saya, pemirsa, orang di sekitar, dan alam. Termasuk pohon nggak salah kita tebang, binatang nggak salah kita tembak, kecuali untuk makan ya. Memang itu binatang buruan yang bisa dimakan. Contoh, misalnya burung yang untuk dimakan lah ya, atau nangkap ikan buat dimakan lah ya, bukan yang buat main-main, tembak dibiarin buat muaskan nembak, atau nangkap ikan buang nggak dimakan, kan mubazir. Nah, hal-hal yang mubazir atau yang merugikan itu jangan dikerjakan. Itu puasa hakikat. Agar apa? Nah, agar dengan puasa tadi kita lebih mendekat
kepada Allah dibandingkan orang yang tidak bisa, dibandingkan orang yang tidak bisa menahan diri. Mengapa? Karena orang yang tidak bisa menahan diri, menahan emosi, menawan hawa nafsu, temannya itu minal jinnati wan nas, temannya jin yang ada di dalam diri manusia yang susah dikendalikan. Orangnya, manusianya emosian, suka marah. Itu secara hakikat. Tapi kenapa melakukan itu secara ma'rifat, puasa secara ma'rifat? Ya, ma'rifat itu kan melihat, ketemu, berjumpa. Pemirsa dengan saya bertemu lewat channel, bisa dibuka kalau ada HP yang ada aplikasi YouTube dan ada kuota dan sehat. Itu rukun syaratnya ketemu. Ya begitu juga dengan Allah. Ketemu di sini jangan dianggap seperti kita ketemu dengan sesama. Artinya misalnya Badrun dengan Badrudin ketemu, atau Nina dengan Ninah ketemu, bukan. Tapi ketemu seorang hamba, ini hamba dengan yang maha kuasa, yang maha esa. Karena kita hamba, kita mengabdi kepada Allah, dan Allah adalah penguasa, Maliki Yaumiddin, penguasa hari akhir, atau penguasa hari kemudian, atau raja, Malik, raja, penguasa. Karena Allah adalah yang maha kuasa, yang maha kekal. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Ya. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Pangkatnya Allah itu Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Raja, Maha Penguasa alam. Jadi karena kita ketemu, karena kita melihat, kita berpuasa, menahan apa? Menahan segala keinginan kita sebagai abdi, agar kita bisa ketemu dengan penguasa. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Karena kita tahu akan ketemu, ada caranya untuk ketemu, ada sarana untuk ketemu, dan kita menahan diri untuk ikut dalam aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu puasa ma'rifat. Puasa menahan diri
Karena kita tahu kita mau ketemu. Ketemu siapa? Saya ilustrasikan, kalau Anda mau ketemu pacar Anda. Maaf, kalau pemirsa yang jomblo kemudian punya pacar, mau ketemu pacarnya, lawan jenisnya, apa yang pemirsa lakukan? Enggak. Mempercantik diri boleh, tapi jangan berlebihan yang di luar batas kemampuan atau mengada-adakan sehingga sampai merubah aturan. Jangan ya. Atau barangkali seorang bapak yang ingin menyalurkan hasrat hobinya, tapi anaknya minta atau istrinya minta, akhirnya dia tunda, dia dahulukan anaknya atau istrinya, menahan diri karena sayang. Seorang ibu mau menyenangkan orang tuanya, uangnya sedikit karena suami ngasihnya banyak, namanya pelit. Tapi kalau suaminya ngasih sedikit, dipas-paskan biar juga bisa mengasihi orang tuanya dalam rangka menyenangkan, dalam rangka berbakti, dalam rangka ada udang di balik batu barangkali. Nah, itu menahan diri untuk memberikan ke dapur, ditahan sedikit sehingga bisa memberikan. Karena apa? Ya tadi latar belakangnya tadi yang saya sebutkan. Seorang ibu yang lebih, seorang penguasa, seorang bapak tadi, penguasa rumah tangga, menahan diri keinginannya untuk keluarganya. Nah, dalam puasa secara makrifat, karena kita ingin kembali kepada Allah dengan selamat, maka kita menahan diri dari keinginan-keinginan yang sebenarnya semua manusia ingin melakukan, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, apalagi sudah balik dewasa, apalagi yang pinter-pinter nih, banyak isinya kepalanya, mesti banyak maunya, banyak uangnya, tambah banyak lagi maunya. Itu disuruh menahan diri, menahan keinginan, menahan nafsu secara hakikat. Tapi secara makrifat, karena saya ingin ketemu Tuhan saya, karena saya ingin ketemu Allah, maka saya menahan diri atas keinginan saya. Sopo sing kondo, siapa yang bilang? Yang bilang adalah utusan Allah, Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Rasulika Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi, sholli alaihi wasallam. Jadi pemirsa, puasa secara ma'rifat adalah menahan diri atas keinginan manusia, dikarenakan kita adalah seorang hamba yang mengabdi kepada penguasa Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, maka kita mematuhi semua aturan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Apa? Tidak boleh menyakiti, tidak boleh merusak, tidak boleh merugikan, tidak boleh berbohong. Dan kalau pemirsa bisa mengerjakan itu tadi sehingga tidak merugikan pihak ketiga, maka Allah akan mengangkat derajat pemirsa. Temukan ridha Allah, pemirsa akan diangkat derajat oleh Allah ke tempat yang sangat luar biasa, yang hanya pemirsa yang tahu, yang merasakan. Pemirsa, yang namanya manusia itu ada dua. Manusia yang pernah melakukan kesalahan pasti, tetapi dia ingat dan minta ampun kepada Allah dan menyelesaikannya kepada manusia yang dia langgar 1, 2, 3 yang saya sebutkan tadi, sesuai dengan kemampuannya. Yang penting dia sudah mengakui merasa salah. Yang kedua, manusia yang tidak pernah mau mengakui, tidak pernah mau tahu dengan salahnya, maka dia lebih rendah daripada binatang. Sementara yang mau mengakui, menyelesaikan urusannya, diangkatlah derajatnya oleh Allah ke tempat yang luar biasa. Yang penting tahu salah, mengakui salah, dan tidak mengulangi kesalahan. Mudah mengucapkannya pemirsa, tapi berat melaksanakannya. Sebagai referensi pemirsa, kalau hari Jumat masjid penuh, terutama di kota besar. Tapi di luar hari Jumat yang tersisa cuman tiangnya dan karpetnya. Isinya ada imam dan beberapa makmum. Yang puasa di bulan Ramadan banyak. Buktinya semua yang jual takjil habis. Tapi di luar Ramadan yang masih melaksanakan puasa fisik Senin Kamis, yang barusan kemarin kita puasa Asyura, berapa orang? Bagaimana dengan puasa zahir, puasa batin yang bersamaan? Apa puasa batin? Menahan hawa nafsu, menahan dan puasa. Kenapa kita harus menahan? Karena kita mau ketemu dengan Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Adilul Jabbarul Mutakabbir. Antri kita. Keluar antrian atau melanggar, ya udah. Sadar, ingat, masuk lagi antrian. Itu manusia. Kita bukan malaikat. Makanya kita kelak derajat kita lebih tinggi daripada malaikat. Dan itu sudah dibuktikan di dalam sholat. Yang hanya bisa ketemu Allah, masuk ke langit ke-7, ke
ke Sidratul Muntaha. Cuman Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril tunggu di luar. Jadi cara tercepat kelak bertemu dengan Allah samping sholat itu adalah puasa. Jadi urutannya ketemu Allah itu 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa. Bukan puasa wajib, Ramadan banyak yang mengerjakan. Bukan puasa sunnah, Senin Kamis juga masih banyak yang mengerjakan. Tapi puasa batin. Puasa batin itu puasa rohani, sehingga jasmani mengikuti rohani. Tadinya mau berbuat jelek, mau berbuat kerusakan, mau berbuat yang merugikan orang, jadi tidak dikerjakan. Nah, itu namanya puasa rohani. Jadi pemirsa, dari contoh tadi kita tahu bagaimana itu yang namanya puasa secara ma'rifat. Karena kita tahu, karena kita kenal, sehingga kita mengikuti apa yang sudah menjadi ketetapan dan ditetapkan. Di mana ketetapan dan yang ditetapkan itu? Di Al-Quran 30 juz 114 surat. Jangan dibaca seperti lagu-lagu, tapi dipahami artinya, dipahami maknanya, dan kemudian dikerjakan. Demikian pemirsa yang melihat channel Temukan Ridha Allah @hirasbis. Semoga yang pemirsa cari ketemu di channel ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kurang dari saya sebagai manusia yang penuh hilaf, kemudian bersama-sama kita memohon ampun, memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.